Let us pray. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang adalah pencipta dan penyelamat kami. Kami berterima kasih di hari Sabtu ini, yaitu di pagi hari di waktu Jerman, tetapi sore hari di waktu Indonesia jam 3 sore, kami kembali dapat belajar dari firman-Mu untuk persiapan pernikahan pada tanggal 10 Mei yang akan datang dari Danwin dan Yunis. Kiranya firman-Mu memberikan mereka bekal untuk membina rumah tangga yang dapat memuliakan nama-Mu. Yunis yang sedang sakit, mohon Engkau sembuhkan, dan juga Engkau memelihara kami semua. Ampuni dosa kami, berkatilah kelas ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita bersyukur ya, walaupun sudah berhenti beberapa bulan, tetapi kita bisa melanjutkannya kembali. Nah, mari kita membuka Alkitab ya dari 2 ayat, yaitu Mazmur 17 ayat 8. Kita sebut sebagai Mazmur 17 Agustus. 17 Agustus dibacakan oleh Danwin. Nanti Yunis harap membacakan Amsal ya. Amsal pasal 7 ya, ayat yang ke-2. Yunis membaca Amsal 7, Danwin membaca Mazmur 17. Silakan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Ya, jadi Tuhan akan menjaga kita seperti biji matanya, the apple of the eyes. Yunis dalam waktu yang sama coba baca Amsal 7 ayat kedua. Silakan. Amsal 7 ayat 2. Dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ya, berpeganglah kepada perintahku, berpeganglah kepada firmanku, berpeganglah pada perkataanku, dan akibatnya engkau akan hidup, akan diberi hidup kekal. Nah, kemudian bagaimana caranya? Jalankan ajaranku, simpanlah itu jalankan ya. Ajaranku seperti biji matamu. Oke. Jadi kita seperti biji mata Tuhan yang tidak boleh disentuh oleh siapapun juga, dan kita juga menghargai firman Tuhan seperti biji mata Tuhan. Ya, 2 ayat ini harus diingat baik-baik ya. Mazmur 17 Agustus dan Amsal pasal 7 ayat yang ke-2. Nah, sore ini kita akan belajar tentang teologia keluarga yang sudah saya kirim diktatnya ya. Teologia keluarga itu kita akan bagi menjadi 4 topik. Yang pertama, karena dikatakan teologia. Teologia itu adalah theos dan logos. Ya, teologia itu dari 2 kata Yunani, theos dan logos. Theos adalah Allah, logos adalah ilmu pengetahuan. Paham ya? Ilmu pengetahuan tentang Allah, tapi sekarang kita mau belajar dari Alkitab tentang keluarga sebagai kelanjutan dari beberapa pelajaran kita yang lalu. Nah, dari PDF yang sudah saya kirim, yang pertama adalah tahu ya akan Allah. Penting ya, mengenal akan Allah melalui Alkitab. Itu penting ya. Yang kedua, setelah tahu tentang Allah di dalam Alkitab, kita sudah belajar Allah lah yang telah menciptakan Adam, dan dari Adam Allah menciptakan Hawa. Menciptakan siapa? Hawa. Dan mereka dinikahkan di Taman Eden. Ingat ya.
Nah, karena itu yang kedua kita belajar tentang tanggung jawab kepada Allah. Dan sebagai suami juga punya tanggung jawab kepada istri dan juga kepada anak-anak. Ya, ini berbicara tentang tanggung jawab ya dari seorang suami. Nah, setelah itu kita tahu kita membentuk keluarga atau keluarga kita dibentuk oleh Allah, tujuannya apa? Ya, untuk memuliakan Tuhan melalui keluarga. Ya, sudah saya kirim, yaitu yang namanya segitiga keluarga. Ada lihat di WA segitiga ya keluarga. Jadi keluarga itu bukan hanya terdiri dari suami istri dan juga bukan terdiri dari anak-anak. Ya, tetapi terdiri dari suami istri, anak-anak, dan di atasnya adalah siapa? Allah sendiri. Ingat ya. Seperti yang kita sudah pelajari, Kejadian pasal 2, Tuhan yang membentuk keluarga. Kemudian dalam Yohanes pasal 2 yang akan kita pelajari waktu kebaktian pernikahan, yaitu bagaimana Tuhan menolong keluarga baru yang mengalami problem. Ya, waktu mereka menikah, mereka kehabisan anggur. Oke. Kemudian kita sudah belajar juga dari Efesus pasal 5, bagaimana istri harus taat kepada suami seperti kepada siapa? Seperti Kristus taat kepada Allah, dan suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gerejanya. Ingat ya. Jadi bagaimana keluarga itu akan Tuhan satukan ya, di dalam gereja-gerejanya. Jadi di gereja-gereja itu ada keluarga-keluarga, dan keluarga-keluarga itu dapat bagaimana melayani, kemudian berkebaktian dan memuliakan Tuhan. Di dalam perjanjian lama ya, dan juga di perjanjian baru, setiap keluarga harus membawa persembahannya ya, supaya gereja itu ada perbekalan, sehingga hamba-hamba Tuhan yang tidak bekerja bisa hidup dari persembahan-persembahan dari keluarga-keluarga yang ada di gereja. Jadi keluarga itu dibentuk oleh Allah untuk disatukan di dalam gereja untuk memuliakan Tuhan. Paham ya? Jadi suami istri bersatu, kalau Tuhan izinkan diberi keturunan, anak-anak. Jadi bagaimana suami istri dan anak-anak bisa saling lebih mendekatkan diri satu dengan yang lain, tuh caranya hanya simple, yaitu suami istri anak-anak harus semakin dekat dengan Tuhan. Paham ya sampai di sini? Ya, kenapa penting kita mengenal Allah, sehingga kita tahu tanggung jawab sebagai suami, istri, dan anak-anak, dan juga setiap keluarga punya tanggung jawab di dalam gereja. Paham nih ya, Danwin dan Yunis? Ya. Paham ya, kenapa Tuhan membentuk keluarga ya? Jadi kalau di zaman Tuhan Yesus itu banyak disebut rumah ibadah atau rumah ibadat ya, di 4 Injil. Itu bahasa Inggrisnya itu adalah sinagog. Pernah tahu nggak sinagog? Ya, sinagog itu tempat keluarga orang-orang Yahudi pada hari Sabat, hari Sabtu, mereka ya bertemu. Mereka apa? Bertemu. Itu pada saat Bait Allah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi mereka tidak punya Bait Allah, dan mereka harus bertemu di sinagog-sinagog. Dan di seluruh dunia juga banyak sinagog ya, seperti di Singapura ada 2 sinagog, di Surabaya juga ada, bahkan dikatakan di Manado juga ada sinagog. Nah, satu sinagog itu dibentuk oleh 10 keluarga. Oleh berapa keluarga? 10. Mengapa 10? Karena kalau setiap keluarga memberikan persembahan 10%, maka 10 keluarga bisa menghidupi satu keluarga hamba Tuhan. Satu keluarga hamba Tuhan.
Paham ya? Jadi misalnya satu keluarga setiap bulan diberi income katakanlah 1 juta. Mereka harus memberikan perpuluhan 10%, ya kan? Kemudian 10 keluarga mengumpulkan masing-masing 10%. Jadi hasilnya berapa? 100%. Sehingga satu keluarga hamba Tuhan bisa dihidupi oleh 10 keluarga yang membentuk satu gereja. Paham ya? Mengerti ya? Mengapa Tuhan membentuk ya keluarga? Ya, bukan keluarga itu masing-masing ya, memisahkan diri, tapi keluarga yang dibentuk oleh Tuhan harus bersatu di dalam gerejanya Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi ini yang pertama. Oke. Nah, di gereja kita di Pontianak, GAVPI Kalvari Kuburaya, itu kita punya semboyan taat atau takut akan Tuhan atau percaya kepada Tuhan. T kedua, tekun. T ketiga, terdidik. T keempat, teruji atau tahan uji. Kemudian secara otomatis orang yang taat, tekun, terdidik, tahan uji akan menjadi teladan. Menjadi apa? Teladan. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan mengenal Allah. Penting ya. Mengenal Allah dan mengenal manusia itu teologia. Ya, teologia ada 4 grup. Ya, grup pertama mengenal Allah. Grup kedua mengenal manusia dari Alkitab. Grup ketiga adalah keselamatan. Ya, bagaimana orang dapat diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Yang terakhir tentang akhir zaman. Jadi ada 4 bagian ya. Bagian pertama itu disebut teologia proper atau theism. Teologia proper. Tolong dicatat, tolong diingat ya. Yang kedua itu antropologi, tetapi Alkitabiah, mengenal manusia dari Alkitab. Bahwa semua manusia waktu diciptakan di Taman Eden itu sempurna, tidak ada dosa, tidak ada cacat. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, semua manusia sudah berdosa dan tidak bisa masuk surga kalau tidak percaya pada Yesus. Itulah manusia. Nah, tetapi setelah percaya Yesus, kita bukan hanya manusia biasa, tapi kita juga anak-anak Allah. Ini penting ya. Kalau keluarga itu diberikan anak-anak, secepat mungkin ya anak-anak itu harus percaya Yesus. Ya, biasanya mereka umur 3 tahun sudah bisa percaya Yesus. Umur berapa? 3 tahun ya. Jadi harus dari kecil mereka dididik ya, dalam firman Tuhan supaya mereka dapat mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, setelah mereka bisa memanggil nama papa, mama, maka mereka bisa memanggil nama siapa? Tuhan Yesus. Nah, mengenal Allah, mengenal manusia, mengenal jalan keselamatan dari Alkitab, kemudian kita tahu dunia ini sementara. Ya, dunia satu saat ya akan diakhiri oleh Allah. Kenapa? Karena dunia tempat kita tinggal sekarang adalah dunia yang berdosa, sudah dikutuk, ya, dunia yang berlumuran darah, di mana-mana pernah terjadi perang, ya khususnya di Eropa, ya seperti di kota Berlin kan, ada gereja yang sudah kena bom. Ya, artinya bom itu jatuh di kota manapun, itu banyak yang mati, ya, apalagi bom atom, Hiroshima dan Nagasaki. Ya, jadi satu saat Yesus datang ke bumi, ya dia akan menjadi raja 1000 tahun. Setelah itu dia akan menghakimi, menghukum manusia dan iblis dan roh jahat, dilempar ke dalam danau api, dan bumi yang kita tempat tinggali sekarang akan habis dibakar dengan api. Dia akan membuat langit baru, bumi baru, dan kota tempat kita tinggal namanya Yerusalem baru. Nah, di situ tidak ada lagi matahari
Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah matahari kita. Di situ tidak ada bait Allah, Tuhan Yesuslah bait Allahnya. Di situ tidak ada lagi laut, artinya tidak ada air asin, tidak ada kematian, dan kita hidup dengan tubuh mulia seperti tubuhnya Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tidak akan mati selama-lamanya, tidak akan pernah lagi sakit, tidak akan pernah lagi berdosa. Itulah tentang eskatologi. Ya, eskatos itu adalah akhir. Tologi, eskatologi, eskato itu adalah akhir, logi itu ilmu tentang akhir dari dunia. Ya, kalau orang Indonesia bilangnya kiamat apa? Kiamat. Nah, kita masuk di halaman 1, mengenal akan Allah, ada 7 poin. Yang pertama, ya, Allah itu adalah maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Ya, pernah kita bahas ya, Allah yang maha tahakwa. Allah yang maha tahakwa. Di mana tuh ayatnya? Mazmur 139 ya, tolong dilihat. Mazmur 139. Allah yang maha tahu. Ya, pertama dia omniscience ya, maha tahu ya. Maha tahu, coba dibaca ayatnya. Ayat pertama oleh Danwin. Mazmur 139. Untuk pimpinan biduan Mazmur Daud, Ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bau. Jadi kita lihat ya. Engkau mengenal aku, engkau tahu akan aku, engkau mengetahui pikiranku. Tidak ada orang yang bisa tahu pikiran manusia kan? Betul nggak? Tuhan karena dia maha tahu, dia tahu pikiran kita. Nah pertanyaannya, Yunis, iblis tahu nggak pikiran kita? Tahu. Hah? Iblis tidak tahu. Ya, iblis tidak maha tahu. Dia hanya tahu kelakuan kita. Paham? Dia tidak tahu pikiran kita. Kalau dia tahu pikiran kita, dia bisa mengubah ya pikiran kita. Paham ya? Hanya Tuhan yang bisa mengubah pikiran manusia. Dia bisa kasih Nebukadnezar mimpi di Daniel pasal 2, dia cabut mimpinya sehingga Raja Nebukadnezar lupa akan mimpinya. Seperti komputer, kita masukkan data, kita hapus datanya sampai tidak ada lagi data di komputer. Ya, iblis nggak tahu loh, ngerti ya? Tidak maha tahu. Makanya iblis dia mencobai manusia, dia mencobai, ya. Dia mengadakan eksperimen. Tuhan tidak perlu eksperimen karena dia maha tahu. Tuhan tidak mencobai manusia. Kitab Yakobus. Tuhan menguji manusia. Paham ya? Examination. Kenapa ujian? Karena guru, dosen ingin tahu kamu sudah ngerti enggak pelajaran yang kamu pelajari. Beda ya? Tuhan apa? Menguji kita supaya kita naik kelas. Karena dia maha tahu, dia tidak perlu mencoba-coba. Paham ya? Jadi yang pertama, dia maha tahu. Ayat yang pertama, ayat kedua. Sekarang dia maha hadir. Ayat ke-7 dibaca oleh Yunis. Dia maha hadir, omnipresent. Yang pertama omniscient, sekarang omnipresent. Silakan. Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku mendapat tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya. Jika aku terbang dengan sayap fajar, kemudian kita pergi ke laut, bagaimana? Tuhan tetap ada di sana. Ya. Dia maha hadir, omnipresent. Yang pertama apa? Omniscient, maha tahu. Maha hadir, omnipresent. Ayat 13 Danwin, dia maha kuasa, omnipotent. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menentukan
menenun aku. dalam kandungan ibuku. Iya, jadi engkaulah yang membentuk ya, buah pinggangku, engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Ingat ya, kita adalah Enggak di itu jadi enggak di apa tuh? neraka. Bukan. Neraka. Bukan. Ini Tuhan maha tahu. Dia maha hadir. Yang terakhir, dia maha kuasa. Ini yang penting nih ayat 14, coba lihat. Kita Verse 8. ya, kemanapun. If I make my tell, behold, thou art there. Iya, Tuhan ada di mana-mana. Paham? Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu. Nah, kemudian kita lihat ya manusia. Neraka juga. Ya. Jadi di neraka juga. Tuhan maksudnya dia bukan tinggal di neraka, tapi dia tahu dan kuasanya juga berada di neraka. Paham nggak? Seperti kita punya pandangan mata, kan mata kita tidak ada di sudut ruangan kan, tapi kita bisa memandang apa yang di sana kita melihatnya, paham? Dan tangan kita juga kan ada di meja dan ya semua yang ada di meja bisa kita jangkau. Itulah Tuhan. Apa yang dia lihat, dia bisa kontrol, dia bisa kuasai. Mengerti? Jadi tidak ada tempat yang tersembunyi untuk Tuhan. Bahkan di neraka sekalipun. Paham? Ngerti nggak? Itu artinya dia maha hadir. Tidak ada tempat yang dia tidak tahu. Seperti kita kalau memasang TV, CCTV ya di Indonesia kan kita bisa lihat kan? Betul nggak? Walaupun saya tidak ada misalnya di gereja, tapi ada CCTV-nya kan saya bisa lihat, maha tahu. Ngerti? Maha hadir. Oke? Seperti Yesus ada di bumi nggak? Dia kan secara fisik ada di sorga, tapi rohnya Yesus yang disebut Roh Kudus kan ada di segala tempat. Paham ya? Dia ada di Jerman, dia ada di Indonesia, karena dia maha hadir. Yang terakhir itu maha kuasa. Nah, kemahakuasaan itu dipakai untuk apa? Menciptakan kita manusia, mengatur alam semesta. Yang terakhir, kamu lihat ya, kita dibuat ya secara ajaib. Secara apa? Ajaib. Ayat 14 coba kamu baca. 14 dan Bin. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau dan jiwaku benar-benar menyadari. Jadi kita ciptaan Tuhan yang paling tinggi ya, paling puncak. Diciptakannya secara apa? Dahsyat dan ajaib. Wonderfully made. Coba ulangi Yunis. Wonderfully made. Wonderfully made. Ya, ada bukunya ya, Wonderfully made. Oke. Give me 2 minutes, saya mau on off kan kamera ya, karena sudah setengah jam. Tunggu sebentar ya. Ya. Oke, jadi Mazmur 139 jangan lupa ya. Apa isinya? Allah adalah Allah yang omniscience, maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Kalau saya singkat menjadi maha tahakwa. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Ini 3 sifat Allah yang tidak dipunyai oleh siapapun. Mengerti? Dia tidak bisa berikan kepada siapapun. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Kalau dalam bahasa teologianya itu incommutable. Ya. Paham ya? Yang tidak Jadi bisa dikomunikasikan. Ya. Paham ya? Jadi, Yes. hello. Ya, kedengaran nggak suaranya? Ya. Itu applies to the triune God, Kak Dedi. Ya, bukan. Ya, triune God itu sama-sama. Bapa maha tahu, maha hadir, maha kuasa.
Putra juga Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Roh Kudus juga sama. Itu disebut esensinya. Esensinya sama, bukan Yesus tuh Allah kelas 2, bukan. Tapi secara fungsi Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa memberi perintah, Tuhan Yesus melaksanakan, Roh Kudus mensupervisi, mengharmoniskan. Paham? Secara esensi Yesus itu sama dengan Bapa. Sama-sama Maha Tahu, sama-sama Maha Hadir, sama-sama Maha Kuasa. Oke, Triune God, Allah Tritunggal. 3 sifat ini tidak diberikan kepada siapapun, hanya dimiliki oleh Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pertama apa? Sien. Omnipresent, baru omnipotent. Ya. Maha Tahakwa. Coba sebut. Tahakwa. Ta, tahu, ha, hadir, kwa, kuasa. Maha tahu, usopu si. Kalau maha hadir, usopu cai. Kalau maha kuasa, qian nante sangti. Oke. Ya, jadi tiga-tiganya sama. Bapa, Putra, Roh Kudus sama-sama Maha Tahakwa. Oke, itu yang pertama ya. Kalau kita ditanya Allah kita itu Allah yang bagaimana? Yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Allah Bapa, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Tuhan Yesus juga sama. Ya, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Roh Kudus juga sama. Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Sifat yang pertama. Yang kedua, oke. Kalau orang Islam sering mengatakan Allah besar, Allahu Akbar, betul nggak Danwin? Betul. Ya, kalau orang Kristen itu titik beratnya bukan Allah Maha Besar. Kenapa mereka bilang Maha Besar? Karena dunia ini sampai sekarang orang nggak tahu berapa besarnya. Kalau hari ini kita dengan teropong bisa melihat bintang paling jauh berapa juta tahun cahaya. Kemudian tahun depan orang bikin lagi teropong yang lebih canggih. Wah, lebih jauh lagi bumi. Sampai sekarang orang tidak tahu berapa besarnya bumi dengan langit. Benar kan? Maka mereka bilang Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, justru Allah yang kita sembah bukan Allah yang Maha Besar saja, tapi yang ditekankan adalah Allah yang kudus. Allah yang apa? Kudus, suci. Ya, coba buka dalam Yesaya pasal 6. Yesaya 6. Penting ya, ini suci, bebas dari dosa, tidak pernah berpikiran dosa, tidak pernah berkata kata yang berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Yesaya 6 ayat 3. Ya, satu malaikat berseru kepada malaikat yang lain, katanya, coba dibaca sama-sama, Yunis dan Danwin. Kudus, Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Ya, jadi kudus sama dengan suci, kudus sama dengan mulia. Orang banyak nggak tahu ya, kudus sama dengan indah. Paham ya? Kudus sama dengan mulia, kudus sama dengan apa? Indah, cantik. Nah, di sini ada malaikat dari kelompok serafim. Malaikat itu ada 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama kerubim. Kerubim ya, itu di Kejadian pasal 3 waktu Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Eden. Tuhan mengirim malaikat kerub. Ya, itu adalah fighting angel. Malaikat perang, malaikat yang menjaga. Karena mereka berperang dengan siapa? Roh-roh jahat. Dengan apa? Roh-roh jahat. Kalau kita berperang dengan roh-roh jahat, kita pakai apa? Kita nggak bisa pakai bom atom untuk mengebom roh jahat. Kita nggak bisa pakai pistol untuk nembak roh jahat. Kita memakai apa? Firman. Ya, firman untuk menyerang di dalam kitab Efesus 6. Tolong ditulis.
semua senjata Allah ada 7. Ada berapa? 7. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Kemudian pelindung dada seperti rompi anti peluru ya. Makanya anaknya Donald Trump yang paling kecil, namanya siapa? Barron. Dia jalannya kok kaku. Kemungkinan dia pakai rompi anti peluru yang beratnya mungkin 20 kilo lebih. Ya kan? Orang nggak tahu. Nah, itu pelindung dada apa tuh? Keadilan. Apa itu keadilan? Apa yang disebut keadilan, Danwin? Kenapa disebut tidak adil? Apa yang disebut adil? Justice. Apa itu just? Adil adalah peraturan yang dilaksanakan oleh semua yang terikat dengan peraturan. Itu namanya adil. Contohnya, misalnya orang mencuri, di dalam hukum disebut harus dihukum 3 bulan penjara. Apakah hanya rakyat biasa yang dihukum? Kalau presiden mencuri tidak dihukum? Kan tidak. Jadi semua berlaku. Itu namanya adil. Tuhan juga begitu, dia memberikan kita perintah, Tuhan melaksanakan perintah itu dan kita juga sama. Itu namanya adil. Ya, tidak pandang siapapun dia, semua harus ikut dengan peraturan itu. Itu namanya adil. Oke? Dada kita dilindungi dengan keadilan firman Tuhan yang kita laksanakan. Yang ketiga, apa itu? Perisai iman. Perisai apa? Iman. Oke? Iman. Ya, perisai. Seperti misalnya kita ragu-ragu. Iblis suka membuat manusia ragu. Ya, seperti dia membuat Hawa ragu, sehingga Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, bagaimana menghilangkan keraguan? Firman Tuhan, paham ya, yang bisa memberi kita jawaban atas kehidupan kita. Makanya kita setiap hari harus membaca firman Tuhan, ya, supaya kita tidak ragu-ragu ya, kepada Tuhan. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran, itu firman Tuhan. Yang kedua, baju pelindung dada, itu adalah keadilan dari Allah. Yang ketiga, perisai iman. Yang keempat, helm keselamatan. Helm ya. Ini adalah peralatan yang dipakai oleh tentara orang Roma. Ditulis di Efesus pasal 6. Oke. Pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju keadilan. Ketiga, tadi saya lupa ya, yang ketiga adalah sepatu, memberitakan Injil damai. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, helm keselamatan. Yang keenam, pedang roh, firman Tuhan. Yang terakhir adalah doa. Adalah apa? Doa. Efesus pasal 6. Nah, kita kembali ke Yesaya 6. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kata semesta alam itu sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah bala tentara sorga. Ya, Tuhan dari para malaikat. Ya. Ingat ya, Tuhan dari para malaikat, bukan semesta alam ya, bala tentara. Kalau bahasa Inggrisnya host. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? The Lord of Hosts. Ya. Itu fighting angel. Tahu kan? Fighting apa? Fighting angel. Oke, sekarang kita lihat di Wahyu 4. Sifat Allah yang berikutnya itu bukan hanya maha tahu, maha hadir, maha kuasa, tapi dia adalah kudus. Ya, jadi nyanyian dari para malaikat itu, malaikat serafim
itu kudus, 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 suci, suci, suci. Ada lagunya kan? Suci, suci, suci. Nah, coba buka di Wahyu 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Bunyinya sama dengan Yesaya 6. Jadi Allah orang Kristen, Allah yang maha tahakwa, Allah yang suci. Wahyu 4 ayat 8. Silakan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya, jadi di sini Allah itu suci, 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 kemudian Dia Maha Kuasa, yang lupa Dia juga Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, yang sudah ada di masa lalu, yang ada sekarang, dan yang akan datang. Itu artinya Dia adalah kekal. Dia adalah apa? Kekal. Kekal itu bahasa Inggrisnya apa? Eternal. Ya. Jadi sifat Allah yang berikutnya adalah kudus. Nah, kudus ini bisa Dia berikan pada manusia. Kalau Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa tidak bisa. Kudus bisa enggak? Kudus langsung kita percaya Yesus, kita sudah jadi orang kudus. Tidak seperti ajaran salah dari gereja Roma Katolik. Mereka menentukan siapa yang menjadi santo dan santa, menjadi saint, salah. Begitu kita percaya Yesus, di mata Tuhan kita sudah orang-orang kudus yang semua dosanya sudah dibasuh dengan darah Yesus. Ya, makanya dalam doa Bapa kami kan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya, begitu kita minta ampun, langsung Allah dengan darah Yesus menghapus semua dosa kita. Paham ya? Nah, berikutnya, Allah itu bukan hanya Maha Tahakwa, Dia bukan hanya Allah yang kudus, ya, Allah yang adil. Allah yang apa? Adil. Mazmur 98. Apa itu adil tadi? Yang pernah saya jelaskan? Just atau justice, yaitu semua hukum-hukumnya dilaksanakan oleh semua orang. Barang siapa yang melanggar, siapapun dia pasti dihakimi dan dihukum. Itu namanya adil. Paham? Just, ya, tidak membeda-bedakan. Mazmur 98. Nah, ini yang penting. Sifat Allah itu kalau kamu ditanya apa saja, kombinasinya itu ada ditulis di Keluaran, pernah kita bacakan dulu ya, 34 ayat 5, 6, 7. Gampang ingat ya. Keluaran 34, 5, 6, 7. Apa saja sifat Allah di situ? Yang kita lihat di situ adalah belas kasihan. Keluaran 34, coba dibaca ayat 4, 5, 6. Itu sifat Allah yang perlu kita kenal. Silakan sama-sama. Lalu Musa membahas 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dengan Musa serta menyebut nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, jadi yang pertama ayat 6, Tuhan itu Allah yang penyayang dan pengasih.
Nah, bahasa aslinya itu Allah yang berbelas kasihan dan yang memberikan kita pertolongan. Tolong dicatat ya. Kita seringkali mendengarkan Allah pengasih penyayang. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat, Allah yang berbelas kasihan. Dan bukan hanya dia berbelas kasihan, tapi dia memberikan kita pertolongan. Percuma saja saya berbelas kasihan pada seorang pengemis yang ada di depan saya, waktu dia minta uang beli nasi, tapi saya tidak kasih dia uang atau kasih dia nasi untuk dimakan. Paham ya? Jadi Tuhan itu dia merasa kasihan kepada manusia dan dia bisa menolong manusia. Tidak hanya sekedar kasihan, tapi dia berkuasa menolong. Jadi bukan Allah yang pengasih penyayang ya. Allah yang bagaimana? Berbelas kasihan dan selalu menolong anak-anaknya. Kemudian Allah yang panjang sabar. Apa bedanya panjang sabar dengan sabar? Long suffering dengan patient. Apa bedanya, Yunis? Satu jangka waktunya panjang. Long suffering itu sabar pada manusia yang berdosa. Allah tidak langsung hukum kita. Paham? Kalau Allah langsung menghukum manusia ketika manusia berdosa, di dunia ini sudah mati semua manusia. Betul? Namanya long suffering. Sampai dia tunggu manusia itu bertobat. Panjang sabar. Chong Yun Nai. Panjang sabar terhadap manusia yang tidak kita sukai. Kita panjang sabar. Orang mengejek kita, kita tidak langsung membalas. Malah kita berdoa untuk musuh-musuh kita. Seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib. Long suffering. Bahasa Yunaninya makrotumia. Nah, kalau sabar itu patient. Patient itu bahasa Yunaninya apa? Hupomone. Itu seperti intan. Seperti apa? Diamond. Punya diamond enggak? Kenapa mahal? Berapa ribu Danwin kalau beli diamond? Mahal. Mahal ya? Kenapa mahal? Itu ditambang di Afrika, di selatan. Dibelah ya oleh orang-orang Israel. Saya pernah lihat di kota Haifa di Israel. Keahlian orang Israel waktu dulu di Jerman itu membelah intan. Intan itu dihitung dengan 3C. Karat itu besarnya, cut berapa sisi bisa dipotong. Yang ketiga color, semakin dia jernih semakin dia mahal. Betul? 3C ya. Apa itu? Ada satu lagi dari dia. Apa tuh? Ada cat. Oh enggak. Iyalah itu kan color. Kalau colornya itu kan dia bersih, nah, makanya dia semakin mahal. Beda Bu. Beda lagi. Beda. Nah, Beda. Oke, jadi yang berikutnya jangan ada cacat. Cacatnya tidak ada, kemudian cut-nya bagaimana, color-nya bagaimana. Nah, kenapa intan itu mahal? Kamu tahu nggak rumus kimia intan itu apa, Yunis? No. Nah, karbon, C. C. Apa bedanya dia dengan arang, Danwin? Rumus kimianya sama saja kan? Arang 1 kilo berapa untuk panggang sate? Di Jerman ada arang nggak? Ada. Nah, berapa 1 kilo? Kalau di sini Indonesia di bawah 10.000. Di sini 5 euro. 5 euro, wow, 100.000 ya. Ya, tetap murah kan dibandingkan satu intan yang kecil. Karena intan itu di bawah tanah ditekan dengan tekanan yang besar, tapi tidak pecah. Itu bahasa Yunaninya sabar, hupomone. Ditekan oleh kesusahan, ditekan oleh penderitaan, tetapi tetap setia. Makanya dalam sumpah nikah, ya, aku tetap mengasihi engkau dalam masa susah dan senang.
Bukan senang dulu ya, baru susah ya. Susah dan senang. Dalam keadaan sakit dan sehat. Bukan sehat dan sakit loh. Nanti kalian lihat ya di itu yang saya kirim, ya, sumpah nikah kan. Kenapa susunannya seperti itu? Ya kan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita panjang sabar seperti Allah. Kita sabar juga seperti Tuhan Yesus. Walaupun susah, keadaannya susah sekali, tetap kita tidak bagaimana? Pecah seperti intan. Makanya kata sabar dalam bahasa Yunani itu hupomone, hypomone. Hypo itu tetap, mone bertahan, tetap bertahan di bawah tekanan. Ngerti? Long suffering and patient. Dua katanya penting loh, banyak orang tidak paham ya. Jadi kalau kita sabar seperti intan, kalau kita long suffering seperti Allah yang tidak langsung menghakimi, menghukum manusia ketika kita jatuh dalam dosa. Dia ingin semua manusia bertobat dan percaya Yesus. Allah itu berbelas kasihan dan memberikan pertolongan, panjang sabar. Nah, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi kasihnya ini adalah rahmatnya. Apa itu rahmatnya? Dia mau mengampuni dosa kita. Apa kesukaan Tuhan? Mengampuni dosa dari manusia. Dan setianya, setia itu apa? Dalam bahasa, kenapa disebut setia? Kalau dalam bahasa tekniknya itu adalah hi-fi dan wifi. Tahu nggak hi-fi? Alat musik yang hi-fi, sound system yang hi-fi kan mahal, betul nggak? High fidelity, setia yang tinggi. Kemudian wifi, ya, wide fidelity, jadi dia tetap punya sinyal walaupun jaraknya jauh. Nah, kenapa begitu? Kenapa kita disebut setia? Kalau manusia semakin seperti Yesus, kita adalah orang yang setia. Seperti siapa? Yesus. Ingat baik-baik ya. Kalau kamu ditanya bagaimana jadi orang Kristen yang setia? Setia seperti Yesus. Setia sampai mati. Sampai apa? Sampai mati. Jadi penting nih kata ini ya. Allah kita, Allah yang suka mengampuni dosa, Allah yang setia, yang tidak pernah berubah kepada beribu-ribu orang, ya, dan yang mengampuni kesalahan, mengampuni pelanggaran, tetapi dia pasti menghukum orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat. Bahkan ya, kalau bapaknya tidak percaya Yesus, anaknya pun biasanya tidak diajaknya percaya Yesus. Maka kamu lihat ya, hukuman Allah itu bisa berlaku kepada generasi yang ketiga bahkan keempat untuk orang yang menyembah berhala, yang tidak mau bertobat. Ya, ini sifat Allah di dalam Keluaran 34 ayat 5, 6 dan 7. Jangan lupa. Yang kelima, sifat Allah itu berrahmat. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Coba dibuka ya, jangan lupa nih. Ini ayat yang sangat penting ya. Ratapan 3. Setelah kitab Yeremia ada kitab Ratapan, Lamentation ya. Sebelum Yehezkiel. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Silakan dibaca 3:22-23. Ayat 22 dulu. Silakan. Tak berkesudahan setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini ada lagunya ya. Thy mercy is new every morning. Tidak berkesudahan. Nah, kata kasih setia tolong digarisbawahi, bahasa Ibraninya adalah hesed. Hesed.
Apa itu kasih setia? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tak habis-habis rahmatnya. Rahmat itu dia mengampuni dosa kita. Artinya dia memberikan apa yang kita perlukan. Selalu baru setiap pagi. Ya. Besar setiamu. Ada lagunya kan? Apa lagunya Yunis? Great is thy faithfulness. Ya, kesetiaan tuh bahasa Ibraninya adalah emet. Give me another 1 minute. 1 menit lagi ya untuk on off kamera ya. Terima kasih. Oke, jadi berikutnya, Allah itu bukan maha hadir, maha kuasa, bukan Allah yang kudus, Allah yang adil, yang berbelas kasihan, berrahmat. Allah yang keenam, sifatnya apa? Mazmur 23, peduli. Coba kita buka Mazmur 23, Allah yang peduli. Apa itu peduli? Setiap yang kita perlukan, Allah akan menyediakan. Mazmur 23 kita baca sama-sama. Mazmur tentang Allah adalah gembala yang baik. Silakan. 3, 2, 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Kenapa Tuhan itu gembala kita? Yesus, dia memberikan nyawanya untuk kita. Yesus mati untuk kita, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Caranya dia membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Jadi domba-domba itu harus dibawa ke padang rumput yang segar, jangan ke padang rumput yang beracun. Dia membawa domba-dombanya ke air yang bersih, paham? Supaya jangan ada air yang kotor sehingga binatangnya menjadi sakit. Kemudian apa maksudnya dia menyegarkan jiwa kita? Kadang-kadang domba itu bisa stres. Manusia juga bisa stres kan? Bagaimana caranya Tuhan menolong domba yang stres? Domba itu kalau dia makan terlalu kenyang, dia bisa berbaring dan sehingga kakinya tuh nggak bisa lagi bagaimana? Menginjak tanah. Ya. Sehingga gembala harus datang menolong dia supaya domba itu bisa berdiri lagi. Dia menyegarkan jiwa kita dengan firman-Nya. Dia menuntun kita di jalan yang benar supaya kita bisa ikut Yesus sampai ke sorga. Kenapa dia berbuat begitu? Ayat 3. Karena namanya. Karena apa? Paham? Karena namanya. Ingat baik-baik ya, kenapa Tuhan menolong kita? Karena namanya. Dia tidak mau ya kita jadi anaknya dan kita bagaimana? Tidak pernah ditolongnya, sehingga nama Tuhan itu menjadi rusak. Intinya apa? Karena namanya. Nah, pernah nggak manusia berjalan dalam lembah kekelaman? Apa itu maksudnya lembah kekelaman di sini? Itu lembah kematian. Lembah apa? Kematian. Kenapa manusia tidak takut bahaya? Karena Tuhan beserta kita. Bahasa Ibraninya apa Tuhan beserta kita? Immanuel. Bagaimana Tuhan menolong kita? Dengan gadanya, dengan tongkatnya. Gada itu pemukul,
yang bisa memukul musuh-musuh dari domba. Karena domba punya musuh seperti serigala, seperti singa, seperti beruang. Gembalanya dengan gada bisa memukul semua binatang buas, sehingga binatang buas tidak datang memangsa domba. Tongkat apa tongkat? Tongkat itu memimpin domba supaya jangan tersesat. Itu dua-duanya adalah lambang dari firman Tuhan. Kemudian Tuhan menyediakan hidangan untuk kita di hadapan lawan kita. Siapa tuh lawan kita? Bukan hanya manusia yang tidak percaya Yesus, tetapi para roh-roh jahat yang tidak senang kita belajar firman. Mengurapi kepalaku dengan minyak, contohnya. Apa itu mengurapi kepala kita dengan minyak? Artinya kita diberi hikmat oleh Roh Kudus sehingga kita bisa tahu firman Tuhan. Kalau domba, kenapa mereka diberi minyak? Domba itu kadang-kadang dia berpenyakit kutu sehingga dengan minyak kutu-kutu itu bisa dimatikan oleh minyak. Mengerti? Kemudian pialaku penuh melimpah. Artinya kalau Tuhan memberikan kita berkat, berkat itu bukan hanya cukup untuk keluarga kita, tetapi berkelimpahan. Seperti Yesus waktu dia memberi makan 5.000 keluarga, berapa sisanya? Dengan 5 roti 2 ikan, berapa sisanya? Berapa bakul? 12 bakul kan? Tuhan Yesus memberi makan 4.000 keluarga. Kalau 4.000 keluarga itu dikali 5 berarti 20.000 orang dengan berapa? 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Sisanya berapa? Ada sisa pasti 7 keranjang. Ya, tidak pernah Allah memberikan kita itu berkat yang pas-pasan. Nah, kemudian yang terakhir penutupnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya orang Kristen tidak ada istilah sial. Paham? Kenapa? Roma 8:28. Segala sesuatu Allah kerjakan untuk mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia. Walaupun orang bermaksud jahat sama kita, Tuhan itu ahli untuk membuat yang jahat menjadi yang baik. Apa keahlian Tuhan? Membalikkan yang jahat menjadi yang baik. Contohnya apa? Kehidupan Yusuf. Dia dijual oleh abang-abangnya menjadi budak di Mesir. Tapi setelah itu kejahatan abang-abangnya malah dibalik oleh Tuhan sehingga di Mesir dia masuk penjara. Setelah dia keluar dari penjara, dia menjadi apa di Mesir? Perdana Menteri. Paham? Jadi Allah itu apa keahliannya? Membalikkan yang jahat menjadi baik. Dia membuat kita orang berdosa menjadi orang kudus dengan darahnya Yesus. Itu berlaku seumur hidup kita. Tolong dicatat mana ayatnya? Selain Mazmur 23, Roma 8 ayat 28. Coba dibaca. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya orang Israel mereka harus pergi ke Yerusalem setiap tahun 3 kali. Hari Raya Paskah, P pertama, P kedua Hari Raya Pondok Daun, P3 Hari Raya Pentakosta. Mereka berjalan kaki selama berhari-hari. Mereka tidak takut meninggalkan rumah mereka. Dan mereka pergi Yerusalem dengan selamat, pulang ke rumah mereka dengan selamat. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan ya, sepanjang masa. Oke, mana ayat yang mengatakan bahwa orang yang percaya Yesus, setiap hal terjadi itu pasti hal yang baik, tidak ada istilah sial. Roma 8:28. Coba kita baca bersama-sama. Roma 8:28. Silakan. 8:28 Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, lanjut.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi sama dengan siapa? Gambaran putranya Yesus Kristus, supaya ia, putranya Tuhan Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Jadi mereka itu pasti ditolong oleh Tuhan. Jadi tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan kita. Ayat 38 dan 39 sebagai penutup, coba. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi artinya Allah selalu mengasihi kita, Dia selalu menjaga kita ya sebagai anak-anaknya. Oke. Jadi Allah kita, Allah yang apa? Peduli. Yang terakhir ya sebagai penutup, Allah kita adalah kasih. Ya, jangan lupa Allah itu kudus, Allah itu adil, Allah berbelas kasihan, Allah berrahmat, Allah itu peduli, Allah yang mengasihi kita. Kalau kita menjadi anak Allah, pasti kita punya kasih. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ini nggak boleh dibalik ya. Kalau Allah adalah kasih, kita tidak boleh mengatakan kasih adalah Allah. Nggak bisa dibalik ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Silakan dibaca sama-sama lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 3, 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Tidak boleh dibalik ya. Kasih adalah Allah. Nah, tidak boleh dibalik. Oke. Allah adalah kasih, dan kita yang menjadi orang percaya Allah pasti kita diberinya kasih. Saya akan repeat ya apa yang pernah saya sharingkan pada pelajaran kita yang terdahulu sebagai penutup. 1 Korintus 13 tentang kasih ini harus dihafalkan ya. Kalau kita mengatakan apa itu kasih, kita nggak tahu definisinya, maka kita tidak bisa mengasihi. 1 Korintus 13. Kasih di Alkitab ada 3 ya. Kasih agape, kasih phileo, kasih storge. Berapa kasih? Kasih agape, kasih di 1 Korintus 13, kasih di Yohanes 3:16, dan tadi ya kasih di 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang penuh dengan pengorbanan, itu kasih agape. Kasih walaupun, kasih apa? Walaupun engkau miskin, aku tetap mengasihi engkau. Itu kasih walaupun. Kalau kasih dunia, kasih karena engkau kaya, aku mengasihi engkau. Itu kasih dunia. Kalau kayanya hilang, kasihnya juga hilang. Kalau kasih Yesus, kasih walaupun kamu ya berdosa, Allah mengasihi kita. Dia ingin kita bertobat. Apa itu kasih? Kasih yang bersedia berkorban. Allah mengutus Yesus untuk Yesus mati untuk dosa kita. Nah, 1 Korintus 13 di situ ayat yang ke-4 sampai 7 itu ada 15 kriteria. Nanti saya kirimkan ya. Kasih itu bukan sabar, ayat 4. Panjang sabar, tolong dicatat. Panjang sabar. Ya, bukan sabar ya. Itu makrotumia, long suffering. Ditutup dengan ayat 7, kata sabar itu baru hupomone, seperti intan. Bedanya apa? 4 dengan 7.
Yang satu long suffering, yang satu patient. Paham ya? Kasih itu ditutup dengan sabar, dibuka dengan panjang sabar. Yang terakhir tuh sabar menderita demi nama Yesus. Yang pertama, walaupun di sekitar kita orang-orang itu tidak bersahabat dengan kita, kita tetap ya mengasihi mereka. Kasih itu panjang sabar, kasih itu ya bagaimana berbelas kasihan, selalu mau berbuat baik. Love is long suffering, love is kind. Nah, itu dibuka dengan 2 yang positif. Kemudian diikuti 8 yang tidak boleh. Berapa? Tidak boleh ada 8. Oke. Kalau saya susun dengan A, B, C, D sampai I ya, kecuali F ya saya nggak masukkan, tolong dicatat. A, kasih Allah itu dan kasih kita tidak boleh apa? A, angkuh. Tidak boleh apa? Angkuh. Jangan B. B itu apa? Bual. Ya, orang itu bisa angkuh kalau dia itu punya prestasi. Seperti Nebukadnezar. Dia sudah terkenal, dia ingin semua orang tahu dia itu orang yang kuat. Sehingga Tuhan mencabut pikirannya, dia tidak lagi waras seperti manusia, dia menjadi seperti binatang, makan rumput. Ya, jangan angkuh. Bual itu apa? Orang yang tidak kaya tapi berlagak kaya. Itu bual namanya ya. Jangan angkuh, jangan bual. C, kasih jangan C. Apa C? Jangan cepat marah. Ya, tolong dicatat. D, kasih jangan dendam. Jangan apa? Dendam. Ya. E, kasih jangan egois. Kemudian tidak ada F ya, saya ganti dengan G langsung. Kasih jangan nggak sopan. Ya kan? Sekarang banyak orang nggak sopan ya. Kemudian H, kasih jangan happy atas ketidakadilan. Itu kasih. Ya. Jangan happy atas ketidakadilan. I, kasih jangan iri atau cemburu. Ya, iri ya. Iri di sini kalau orang misalnya dapat berkat, ya kita iri, nggak boleh. Nah, kemudian 2 yang di depan, kasih panjang sabar, kasih itu ya, suka membantu, yang ditutup dengan 5. Yang pertama, kasih itu suka akan kebenaran. Jadi kita suka belajar firman itu kasih. Kalau kamu ditanya, kamu sudah mengasihi Tuhan nggak? Sudah, apa buktinya? Saya suka belajar firman Tuhan. Kemudian berikutnya ada 4 hal. Kasih itu adalah selalu selesaikan tugas dari Tuhan Yesus. Ya, seperti kita dikasih kerja di kantor, kita selesaikan. Ya, Tuhan kasih kita tugas, kita selalu selesaikan tugas dari Tuhan. Itu kasih namanya. Kemudian kasih itu juga bukan hanya, kenapa kita bisa selesaikan tugas dari Tuhan? Karena apa? Kita selalu bersandarkan firman Tuhan. Kalau kamu mau menjadi orang yang berhasil, keluarga yang berhasil, suami berhasil, istri berhasil, anak-anak berhasil, seluruh keluarga harus selalu bagaimana? Percaya pada firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya ada 2 lagi. Kasih itu selalu menunggu pertolongan Tuhan. Apa itu kasih? Selalu menantikan pertolongan Tuhan. Kemudian yang terakhir sabar. Kasih itu sabar menderita waktu kita menjalankan tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Sabar menanggung segala penderitaan. Ya. Itu kebahagiaan yang paling tinggi. Paham ya, ada 15 kriteria mengenai kasih. Ya, harus dihafal ya kalau ditanya apa itu kasih. Kasih selalu sabar sama sesama, long suffering. Apa itu kasih? Selalu sharing sama sesama. Kemudian ada 8 yang tidak boleh dari A sampai I.
Kemudian kasih suka akan kebenaran, suka akan keadilan. Kasih selalu selesaikan tugas dari Tuhan. Kasih selalu berpegang pada firman Tuhan. Kasih selalu menanti pertolongan Tuhan. Apapun kesulitan kita selalu minta tolong Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tuhan selalu menolong. Tahu nggak kata menolong? Bahasa Inggrisnya itu help, bahasa Ibraninya adalah Ezer, makanya ada nama orang Ebenezer, nama orang Eliezer. Apa artinya Eliezer? Allah adalah penolongku, Mazmur 121. Kemudian bahasa Yunaninya Perjanjian Baru itu Lazarus, orang yang sudah ditolong Tuhan. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengenal Allah. Dia Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Mazmur 139. Allah itu kudus, Yesaya 6 dan Wahyu 4. Allah itu adil, Mazmur 98. Kemudian sifat-sifat Tuhan sudah kita bahas. Dia berbelas kasihan dan seterusnya, dan dia memberikan kita apapun yang kita perlukan. Keluaran 34 ayat 5, 6 dan 7. Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Ratapan 3:23, Allah itu rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ya, setiap pagi kita bangun pagi, kita selalu membaca firman Tuhan. Allah itu peduli dengan kita, Mazmur 23, Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, dan tadi kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat berapa? 4 sampai 7. Ada 15 kriteria ataupun aspek dari kasih. Jadi hari ini kita belajar mengenal siapakah Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang menciptakan kita dan menyelamatkan kita, dan yang memberikan perlindungan, memberikan apa yang kita perlukan setiap hari dari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Jelas ya pelajaran hari ini? Yunis dan Danwin, clear ya? Jadi minggu depan saya, kalau Tuhan izinkan, akan ke Batam, penabisan pendeta, jadi saya tidak bisa mengajar. Tetapi kalau Tuhan izinkan, minggu yang ketiga kita bisa belajar lagi beberapa kali. Nanti di Bali ada geladi resik ya. Ya. Tanggal berapa kalian ke Bali? Maybe 1 week before jadi. Oke, doakan si Estra tuh, dia ada ulangan sekolah di awal Mei, kelas 3 ulangan yang terakhir. Ya, doakan ya. Oke. Jadi buletinnya yang I bikin you udah lihat belum? Sudah, bagus. Nanti saya ada masukkan ayat-ayatnya pakai yang KJV kalau Inggrisnya. Yeah, I need to make English bulletin juga karena some of my friends from Germany don't understand Indonesian. Oke, ya bikin enggak? Hanya itu. Si Bet kalau bikin ulang katanya dia bisa bikin lebih bagus. Oke, ya. Nggak Tapi apa-apa waktu kan, banyak teks. Waktu kita beracara kan saya pegang yang itu yang ada teksnya supaya bisa dibaca, kalian ikut, jadi nggak perlu hafal. Seperti sumpah presiden kan orang membacakan, dia mengulang, jadi lebih bagus, lebih. Masa nggak perlu ada yang hafal jadi? Nggak usah sih, takut nanti menghafal ada yang lupa nanti kan kacau biasanya. Hanya sumpah nikah itu kan diucapkan ya satu kata per kata, diucapkan oleh pendeta, terus suami mengikuti satu kali, terus istri mengikuti satu kali gitu, seperti sumpah presiden lah.
Jadi presiden membaca, ya menterinya ikut gitu. Saya bersumpah. Terus menterinya bilang, saya bersumpah. Biasanya begitu kan, acara-acara negara itu seperti itu. Jadi dibaca dari teks yang ada. Oke. Mm-mm. And then apa? Kan you mau suruh Kuku Vina main piano kan? Ya, itu lagunya nanti saya fotokopi, scan, nanti saya kirim ke dia. Itu ada No, note but before balok. Gladi Resik but dia bisa before that, datang can- juga. Yeah, but before that, can you send me the hymns? Which one are we singing? Yang pertama kan itu sudah, the first one is the standard one ya, mas pernikahan. The second one You don't have the English version loh. apa? Itu don't have the English version loh. Let me see. Harusnya ada ya. I check don't have jadi Iya kah? the Oh. wedding march. Hmm. Iya. Terus pas bride masuk ke chapel itu lagunya itu juga. Pakai organ aja. Organ. Tapi lagunya Iya. Setelah itu baru nyanyi dengan wordingnya. Kan waktu masuk semua orang berdiri kan, melihat itu bridegroom masuk. and then Setelah sampai, kita langsung semuanya nyanyi lagu itu. okay, and then hymn yang terakhir itu All the Way My Savior Leads Me itu udah fix atau boleh yang lain? Boleh yang lain sih. Maksudnya yang seperti Blessed Assurance juga bagus. Blessed Assurance, Jesus is mine, tuh. Yang Fanny Crosby. Atau atau ini apa? Apa? Great is Thy Faithfulness juga bagus. Ya boleh tuh. Great is thy faithfulness boleh. Boleh lah kita pakai great is atau blessed. And then the Bible reading and the preaching you masih tentuin kan, Dedi? Nah itu yang Yohanes 2 aja supaya gampang. Yohanes 2. Ya, yang waktu pernikahan di Kana, Tuhan Yesus memberkati keluarga. Ya nanti you kasih tahu ya dari ayatnya dari mana. Ada tuh yang di teks itu, tinggal you ganti nama aja, sama kan yang saya kirim kemarin. Nanti saya I will update you, okay? Immediately, Okay. okay? And then the first offering we harus siapin cash kan, Dedi? Atau Nah, gimana? masukkan dalam amplop aja. Cash Nanti, kan? ya cash, nanti taruh di itu, di nampan. Nanti kita siapkan nampan, nanti you sama Danwin yang taruh ke situ. Ya. First fruit offering ya. Oke. Ya. Ya udah. Ya. So, kerjanya gimana Yunis sekarang? Full time ya? Iya, full time. Oke. Dari jam berapa? It's up to me, but I can work 40 hours a week. Oke. Terus itu penamatannya kapan dapat ijazah? Oh, I don't know yet, in a few months. Oh, sudah nggak ada sekolah dan apa kan? Nomor kan? Tesisnya masih diperiksa sih. Oke. Ya. Dan Win gimana kerjanya? Fine aja kok. Oh, ada traveling ke overseas belum? Nanti Juli mungkin ke ini US. Amerika. Oh, US lagi ya, Juli ya. Oh, oke lah. Ya. Iya. Oke. Yaudah, Si Fabian dia beli jas loh, si Fabian dia mau ikut katanya. Hah? Iya, dia udah beli jas. Dia udah di To Bali. our wedding. Iya. Kok Cici nggak bilang I? Itulah. Neneknya bilang sama mami. Si Fabian udah beli jas katanya. Iya. Tahu lah nanti lah, kita undang dia tersendiri atau apa. Tak tahu. Oh, kalau dia mau datang sih I harus tahu loh. Ya. Because we need to prepare one seat for him and one meal for him. Ya. Udah penuh loh. Udah full kan. Dari Semarang dan keluarga Danin ada berapa orang? Kawan-kawan Jerman ya? Nggak
banyak. Ah, Dari Semarang cuma keluarga inti doang. Kura inti. Terus yang dari Jerman juga ya, ada yang datang ya? Ada sama keluarga dari papa dari Jakarta ada. Oke, sip lah. Keluarga Ingrid ya? Iya ada juga. Oke lah. Shun Keng bakal datang deh. Siapa itu? Shun Keng, your old colleague. Oh, ayahnya Ingrid sama maminya. Oke lah. Dia sudah retired tuh. Mm-mm. Sudah 70 Iya. 70 And lebih. Kak Sonya sama suaminya juga datang. Oh iya ya, Cicitnya Tony. mami ada sebut ya. Danwin undang dia ya. Sonya dan suaminya kan hamba Tuhan ya. Hmm. Nah, puji Tuhan lah. Kita nanti bulan